Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika sehat ya. Nah, sudah siapkah kalian untuk belajar? Baik, jika sudah, kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Doa akan Ibu pimpin. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku catatannya. Sudah? Baik. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, di sini ada indikator capaian kompetensi. Yang pertama, mendefinisikan sumber daya alam. Yang kedua, mengidentifikasi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, setelah pembelajaran ini selesai, Ibu berharap anak-anak dapat mendefinisikan sumber daya alam dan anak-anak dapat mengetahui tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, adakah di sini yang pernah berkunjung ke kebun binatang? Iya, di kebun binatang ada apa saja? Ya, betul sekali, di kebun binatang ada gajah, ada burung, ada ayam, ada rusa, ada kijang, dan banyak sekali hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Dan ternyata hewan-hewan yang tadi anak-anak sudah sebutkan itu merupakan salah satu dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita simak penjelasan berikut ya agar lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, nah jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, ternyata sumber daya alam pun terbagi menjadi dua. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, contohnya ada tumbuhan dan hewan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan apabila sudah habis dipakai, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membentuknya kembali. Contohnya apa? Contohnya ada hasil tambang seperti aspal, batu bara, dan lain sebagainya. Kemudian ada pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam berupa tumbuhan biasanya dimanfaatkan dalam bidang pertanian dan perkebunan. Contohnya padi, biasanya dalam bidang pertanian untuk dijadikan beras yang kemudian kita makan sebagai nasi. Selanjutnya ada sumber daya alam hewan yang biasanya dimanfaatkan dalam bidang peternakan atau perikanan. Yang ketiga ada sumber daya alam bahan tambang yang biasanya dimanfaatkan sebagai penunjang kebutuhan manusia. Contohnya misalkan aspal. Nah, di sini ya seperti gambar di samping, aspal biasanya digunakan sebagai pembuat jalan agar lebih memudahkan kita dalam melewati jalan tersebut. Nah, di sini ada persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, persebaran hasil pertanian. Nah, di sini anak-anak bisa melihat tabel, ada jenis pertanian dan daerah persebarannya. Yang pertama ada padi. Nah, daerah persebarannya ada di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Yang selanjutnya ada jagung. Daerah persebarannya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi.
Selanjutnya ada ubi kayu atau yang sering kita kenal sebagai singkong. Nah, daerah persebarannya ada di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selanjutnya ada kacang tanah. Nah, daerah persebarannya ada di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Nah, selanjutnya ada persebaran hasil perkebunan. Nah, di sini ada teh. Untuk daerah persebarannya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kemudian ada kopi, ada di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada karet, daerah persebarannya ada di Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada kelapa. Nah, daerah persebarannya ada di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya ada coklat. Untuk daerah persebarannya ada di Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ada pala. Daerah persebarannya ada di Jawa Barat dan Maluku, betul. Lalu ada cengkeh atau sering disebut dengan cengkih. Dia persebarannya ada di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Maluku. Selanjutnya ada lada. Daerah persebarannya ada di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, untuk selanjutnya mari kita lihat peta persebaran hasil bumi dan pertanian di Indonesia. Di sini anak-anak bisa melihat peta yang sudah terpampang di layar. Nah, untuk bagian bawahnya, ini adalah keterangan atau legenda untuk memudahkan kita saat membaca peta persebaran hasil bumi. Nah, di bagian bawah ini ada gambar dan keterangan nama hasil buminya. Ada cengkih, coklat, karet, kopi, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ada misalkan ya Ibu contohkan ini yang berwarna merah di paling bawah, di yang kedua ini adalah coklat. Nah, kita lihat untuk daerah persebarannya ada di mana saja? Ya betul, ada di Sumatera dan Jawa. Nah, jadi peta ini dan keterangan yang di bawahnya ini merupakan peta persebaran hasil bumi. Anak-anak sudah bisa membaca peta ini? Baik sekali, jika sudah bisa membaca, maka kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada persebaran tambang. Nah, jadi tambang atau sumber daya tambang ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena dalam proses pembentukannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Nah, contohnya ada batu bara, aspal, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat peta persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah peta persebaran hasil tambang yang ada di Indonesia. Nah, untuk cara membacanya ini sama saja seperti tadi. Peta yang pertama hasil bumi pertanian di Indonesia. Yang paling bawah ini adalah keterangannya dan sudah ada bentuk, warna, dan keterangan namanya. Nah, misalkan contohnya ini ada aspal. Nah, aspal di sini berbentuknya lingkaran berwarna hitam. Maka kita lihat ke peta persebarannya, aspal ada di daerah mana saja. Ayo, ada yang sudah menemukan? Iya, betul. Aspal ada di Pulau Jawa. Di sini ada di Gunung Weliran ternyata. Kemudian ada di mana lagi aspal? Iya, ada satu lagi di Pulau Buton. Seperti itu untuk cara membaca peta hasil persebaran barang tambang di Indonesia. Anak-anak sudah paham cara membaca petanya? Baik sekali jika sudah paham. Kita selanjutnya lihat ke ringkasan materi hari ini. Yang pertama ada sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Iya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh manusia
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam dibagi menjadi berapa tadi? 2, betul, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk yang sumber daya alam dapat diperbaharui, contohnya ada tumbuhan dan hewan. Untuk yang tidak dapat diperbaharui ini, contohnya seperti bahan tambang. Nah, sudah mengerti materi pada pembelajaran kali ini? Sudah? Oke, kalau sudah kita lanjut ke kuis, oke? Anak-anak sudah siap untuk kuis? Maka sekarang persiapkan diri kalian untuk melaksanakan kuis yang akan diberikan oleh Ibu. Sekarang siap-siap ya? Sudah siap? Sudah? Oke, jika sudah, simak pertanyaan berikut ya. Nah, pertanyaan yang pertama, di manakah daerah persebaran tanaman pala? Ayo. Iya, betul sekali. Ada di Jawa Barat dan Maluku. Hore! Selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sumber daya tumbuhan biasanya dimanfaatkan dalam bidang? Ayo apa? Kita lihat jawabannya. Betul, di bidang pertanian dan perkebunan. Betul sekali. Kita melaju ke kuis yang nomor 3. Nah, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Sebutkan. Iya, betul sekali. Apa saja kita lihat jawabannya? Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, bagaimana nih anak-anak, kuisnya sudah selesai? Apakah betul semua? Hore, alhamdulillah jika betul semua. Jika belum betul semua, jangan patah semangat. Tetap rajin belajar dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran yang selanjutnya. Nah, jangan lupa karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang anak-anak dan teman-teman semua yang sedang menonton video pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan komen, like, dan subscribe kembali channel YouTube Humanika Laboratory dan Pendalaman IPS 2. Jangan lupa juga untuk memfollow Instagram Humanika Laboratory. Tentu saja di situ banyak sekali materi-materi pembelajaran IPS untuk anak-anak sekolah dasar. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.